Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bunda Ratna dengan materi Bina Fikih. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa juga ya untuk berdoa. Supaya tidak ketinggalan dengan channel Bunda, jangan lupa ya like and subscribe. Hari ini kita akan belajar tentang tata cara sholat sunnah rawatib dan hikmahnya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mempraktekkan tata cara sholat sunnah rawatib. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengetahui hikmah dari sholat sunnah rawatib. Materi yang pertama yaitu tentang tata cara sholat sunnah rawatib. Secara umum, cara melaksanakan sholat sunnah rawatib itu sama seperti dengan sholat fardu. Yang hanya membedakannya yaitu niatnya saja, tetapi bacaan dan gerakannya tetap sama. Sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu niatnya menurut macam sholat sunnahnya. Maksudnya yaitu ketika kita mengucapkan niat sholatnya harus berbeda-beda ya. Contohnya antara niat sholat sunnah rawatib sebelum subuh berbeda niatnya dengan niat sholat sunnah rawatib sesudah zuhur. Yang kedua yaitu tidak diawali azan dan iqomah. Maksudnya yaitu di antara azan dan iqomah terdapat sholat. Di antaranya yaitu ada sholat sunnah rawatib yang dianjurkan yaitu muakkad, dan ada juga yang tidak dianjurkan yaitu khair muakkad. Tetapi lebih baik kita mengerjakan sholat sunnahnya yang dianjurkan ya. Yang ketiga yaitu dikerjakan dengan sendiri-sendiri atau munfarid. Maksudnya di sini yaitu ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita harus mengerjakannya secara sendiri-sendiri. Berbeda dengan sholat fardu, bisa dikerjakan secara berjamaah dan bisa juga dikerjakan secara sendiri-sendiri. Yang keempat yaitu bacaannya tidak dinyaringkan. Maksudnya yaitu ketika mengerjakan sholat sunnah rawatib diharuskan melafalkan bacaannya di dalam hati, karena sholat ini dilakukan secara sendiri-sendiri. Berbeda dengan sholat fardu yang dikerjakan secara berjamaah. Yang kelima yaitu tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Maksudnya yaitu ketika kita mengerjakan sholat sunnah rawatib sama saja dengan mengerjakan sholat fardu yaitu sholat subuh. Yang membedakannya yaitu niatnya saja dan diakhiri dengan salam. Yang terakhir yaitu diutamakan tempat mengerjakannya bergeser atau berpindah dari tempat sholat fardu yang telah selesai dikerjakan. Berikut adalah contoh tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur. Yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat bagi yang mampu disertai dengan niat. Yang kedua yaitu melakukan takbiratul ihram dan membaca Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, maka membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Setelah itu membaca takbir Allahu Akbar dan melakukan ruku disertai dengan bacaan ruku. Kemudian bangun dari ruku dan membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu melakukan takbir Allahu Akbar dan kemudian sujud. Setelah itu takbir dan melakukan gerakan duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua kalinya yaitu dengan membaca doa sujud. Kemudian takbir dan bangkit dari sujud serta melakukan rakaat kedua. Rakaat kedua ini sama seperti gerakan rakaat pertama yang hanya membedakannya di rakaat kedua tidak membaca doa iftitah tetapi langsung membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Selanjutnya yaitu duduk tasyahud akhir dan membaca doa tasyahud akhir. Yang terakhir yaitu mengucapkan salam sambil menoleh ke arah kanan dan menoleh ke arah kiri. Materi selanjutnya yaitu tentang hikmah dan keutamaan sholat sunnah rawatib.
Nah, orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah rawatib akan mendapatkan beberapa hikmah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari siksa api neraka. Hikmah yang kedua yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu jika dilaksanakan di rumah dapat memberi keberkahan bagi penghuni rumahnya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tonton terus video channel Bunda Ratna. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.